Dapurnya ya? Kau pada saya sih kok. Aku ikut. Hah? Sadar hukum. Kau mesra apa yang biar ini? Ikut aja daripada belajar. Ada rekan sekarang yang mengamarnya dengan narkoba ataupun sekadar narkotika adalah pemahaman zat-zat kimia yang dapat merusakkan akal pikiran yang sehat. Adapun penyebaran narkoba adalah banyak terluka. Walaupun berbagai upaya yang telah dilakukan agar narkoba terjauh dari kalangan masyarakat, tetapi barang-barang ini terus saja beredar di kalangan masyarakat. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Wakil Presiden Rakyat Indonesia yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Hari Anti Narkoba Internasional 2020 menyatakan bahwa angka penyalahgunaan narkoba meningkat pada 2019, sedangkan pada 2017 angka penyalahgunaan narkoba mencapai 3,37 juta jiwa, menyangkut dari usia 10 sampai 59 tahun. Sedangkan pada 2019 angka penyalahgunaan narkoba mencapai hingga 3,6 juta jiwa penyalahgunaan narkoba. Adapun penyebab ataupun kerusakan yang dilakukan oleh narkoba bagi kesehatan dan kondisi kita, yang pertama yaitu dehidrasi, yang kedua yaitu halusinasi, yang ketiga yaitu dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh narkoba, yang keempat yaitu dapat menghilangkan akal yang sehat, yang kelima yaitu dapat mengganggu kualitas hidup baik di kalangan sekitar maupun di kalangan masyarakat. Adapun penyitaan narkoba menurut Islam yang pertama yaitu Islam mengharamkan barang-barang yang memabukkan seperti khamar, sabu-sabu dan lain sebagainya. Yang kedua, Islam melarang kita beraktivitas yang mana aktivitas tersebut dapat merugikan diri dan jiwa kita. Yang ketiga, Islam memerintahkan kepada negara agar negara menjauhkan yang namanya barang-barang di kalangan masyarakat. Sekian dari kami. Cuman dia begini. Oke, terima kasih. Saya banyak masalah dulu. SIM itu ada beberapa jenis. Tolong menjelaskan SIM tersebut dan penentuannya. SIM A, SIM B, SIM C. Ini SIM. Anu ya ampun. Oke, dari SMK Negeri 1 Kediri, saya ingin menanyakan tadi membahas tentang Kamtipmas. Kamtipmas jika terwujud memberikan kenyamanan. Yang ingin saya tanyakan di sekolah, hukuman itu tidak selalu salah jika diberikan untuk menciptakan Kamtipmas. Hal demikian juga diperlukan menurut undang-undang untuk dapat menekan angka kriminal dalam negeri dan memberikan efek jerah, juga memberi edukasi bagi masyarakat lainnya. Yang ingin saya tanyakan, hukuman apa yang layak diberikan kepada pelajar yang tidak mematuhi tertib sekolah? Sebutkan hukumannya dan berikan dampak positif bagi pelajar dan juga pelajar lainnya. Saya ulangi sekali lagi. Yang ingin saya tanyakan, hukuman apa yang layak diberikan kepada pelajar yang tidak mematuhi tertib sekolah? Sebutkan hukumannya dan berikan dampak positif bagi pelajar dan juga pelajar lainnya.
hukuman untuk pelajar yang melanggar tata tertib sekolah, tapi hukumannya itu yang positif, yang dapat memberikan edukasi kepada pelajar lainnya. Sebutkan pelanggaran apa yang cocok diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan teman dulu. Yang layak diterima murid bagi murid-murid yang tidak mengetahui perintah sekolah. Yang pertama yaitu cabut. Cabut sekolah yang berhak diberi hukuman dari guru, yaitu membersihkan sekolah. Membersihkan sekolah yang pertama bagi siswa tidak lagi mencabut. Yang kedua, untuk bersihan di lingkungan sekolah akan terasa lebih nyaman. Komitmen kami apabila kami terpilih menjadi duta nanti masuk 2020, maka kami akan memberikan motivasi ataupun role model contoh yang baik bagi pelajar-pelajar yang lain, terutama di lingkup sekolah kami. Habis itu baru kepada masyarakat kita. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.